Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi yang akan kami buat, yaitu sistem pakar diagnosa penyakit gigi dengan metode forward chaining. Untuk anggota kelompoknya ada Lukman Hakim, Sri Wahyuni, Dea Faradisa, dan Siti Putri Rohayati. Di dalam pembahasan PPT yang akan dibahas kali ini ada latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, alur kerja atau proses bisnis, flowchart, mockup, dan di akhir ada demo aplikasi. Latar belakang masalah sistem pakar yang merupakan salah satu cabang ilmu komputer juga dapat diterapkan di bidang kesehatan. Salah satunya yaitu diagnosa penyakit gigi yang biasanya dilakukan oleh dokter gigi berdasarkan gejala yang diderita pasien dan untuk kerusakan gigi yang terlihat. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara bagi pasien untuk mengerti penyakit gigi yang dialami agar dapat dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana membuat aplikasi untuk mendiagnosis penyakit gigi menggunakan sistem pakar dengan metode forward chaining. Yang kedua, bagaimana aplikasi dapat memberikan informasi mengenai penyakit gigi yang didapat dari hasil diagnosis. Yang ketiga, bagaimana menguji kelayakan sistem dan ketepatan diagnosis pada sistem pakar diagnosa penyakit gigi. Batasan masalahnya yaitu yang pertama, aplikasi ini ditunjukkan untuk pengunjung yang memiliki tanda gejala terhadap penyakit gigi. Yang kedua, data aturan pada aplikasi ini didasarkan pada keilmuan seorang dokter penyakit gigi. Yang ketiga, pembuatan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit gigi ini menggunakan metode forward chaining. Yang keempat, aplikasi ini berbasis web dan mobile. Web ditunjukkan untuk admin dan mobile ditunjukkan untuk pasien dan pengunjung. Tujuan yang pertama adalah membuat aplikasi untuk mendiagnosis penyakit gigi menggunakan sistem pakar dengan mengimplementasikan metode forward chaining. Yang kedua, memberikan informasi mengenai penyakit gigi yang didapat berdasarkan hasil diagnosis apabila pengunjung sebelumnya mengisi form diagnosis. Dan yang ketiga, menguji kelayakan sistem dan ketepatan diagnosis pada sistem pakar penyakit gigi. Manfaat yang pertama, pengunjung dapat menggunakan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit gigi menggunakan metode forward chaining pada klinik gigi Takden Indramayu untuk melakukan diagnosis. Yang kedua, pengunjung mendapatkan informasi berupa hasil diagnosis berbentuk PDF dari aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit gigi menggunakan metode forward chaining pada klinik gigi Takden Indramayu. Dan yang ketiga, pengunjung mendapatkan kelayakan dari sistem dengan adanya pengujian aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit gigi menggunakan metode forward chaining klinik gigi Takden Indramayu. Di sini ada alur kerja pakar di sini ada data gejala dan penyakit. Setelah itu menghitung nilai proporsi gejala. Dan di sini ada database menghitung proporsi gejala. Setelah itu diagnosis metode forward chaining prosesnya. Setelah itu ada dari pakar ada data history. Setelah itu ada definisi penyakit, solusi atau penanganan, terus penentuan solusi, terus ada database solusi, dan dari database solusi nanti ke diagnosis metode forward chaining prosesnya. Dan dari user atau pasien itu dia akan menginput gejala fisiknya, terus masuk ke diagnosis ini metode forward chainingnya prosesnya. Setelah itu output dari proses forward chainingnya itu hasil diagnosa atau detail data pasiennya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan
flowchart dari admin. Pertama, kita mau memulai untuk melakukan login terlebih dahulu, yaitu dengan menginputkan username dan password. Setelah menginputkan username dan password, kemudian ada proses validasi, di mana jika tidak berhasil, maka akan kembali ke halaman login untuk menginputkan username dan password. Dan jika berhasil, maka akan menampilkan halaman dashboard. Setelah menampilkan halaman dashboard, maka terdapat beberapa pilihan atau menu, yaitu data klinik, data penyakit dan solusinya, data gejala, data histori diagnosa, data pasien, dan data aturan. Di mana dari pilihan-pilihan tersebut merupakan proses CRUD atau pengelolaan data, di mana suatu data akan dikelola dan akan disimpan. Jika berhasil, maka data tersebut akan tersimpan ke dalam database sesuai kategorinya atau fiturnya masing-masing, dan jika tidak, maka akan kembali ke tampilan atau halaman proses mengelola data lagi. Dan selesai. Selanjutnya, ada flowchart pengunjung, di mana di saat kita memulai, kita bisa memilih menu, dan terdapat 3 menu utama, yaitu beranda, menu diagnosis, dan menu tentang kami. Di mana menu beranda merupakan halaman utama dari pengunjung. Dan pada menu diagnosis, di sini pengunjung akan mengisi gejala. Setelah mengisi gejala, dari gejala-gejala yang diisi akan diproses sesuai aturan yang telah diinputkan pada database. Setelah terjadinya proses, kemudian akan muncul hasil dari diagnosis dan solusi. Setelah itu, terdapat kondisi, yaitu pilihan untuk mencetak atau tidak. Jika ingin mencetak, maka hasil diagnosa dan solusi akan tercetak. Dan jika tidak, ada pilihan lain, yaitu melakukan konsultasi. Selanjutnya, pada menu tentang kami, terdapat informasi mengenai penyakit gigi dan profil dokter. Kemudian selesai. Di sini saya akan menjelaskan mockup untuk website admin. Di sini ada login, ada dashboard admin, ada beberapa fitur, yaitu yang pertama data pengguna, data penyakit, data gejala, data aturan, diagnosis, dan konsultasi. Fitur pertama itu data pengguna. Di data pengguna ada username, nama, email, role, dan aksinya. Setelah itu ada data penyakit. Di data penyakit ada kode penyakit, nama penyakit, deskripsi, dan aksi. Setelah itu data gejala. Di data gejala ada kode gejala, nama gejala, dan aksinya. Pada data aturan ada kode penyakit, nama penyakit, daftar gejala, dan aksi. Untuk diagnosa ada nama pasiennya, ada tanggal, ada gejala, hasil, solusi, dan aksi. Yang terakhir untuk konsultasi ada nama pasien, tanggal, nama dokter, durasinya, dan aksinya. Saya akan menjelaskan mockup mobile untuk pasien. Di sini ada button login dan registrasi. Jika pasien belum memiliki akun, maka pasien akan registrasi terlebih dahulu. Jika sudah menginputkan beberapa yang harus diisi ini, pasien akan login, dan setelah login, pasien akan ke homepage untuk pasien sendiri. Setelah itu di sini ada tampilan untuk konsultasi dengan dokter, dan setelah itu ada tampilan untuk diagnosisnya. Di sini adalah untuk melihat detail diagnosis sendiri. Setelah itu ada tampilan untuk profile. Dimana ini untuk ubah profile,
dan ini untuk info pribadi. Di sini saya akan menjelaskan vocab mobile untuk dokter. Jika dokter mengklik login, maka akan tampil homepage untuk dokter. Di sini ada beberapa fitur, ada fitur untuk konsultasi dan fitur untuk web profile. Di sini konsultasi antara dokter dan pasiennya. Dan ini untuk web profile akun dokternya. Di sini saya akan menjelaskan progres dari aplikasi website, aplikasi diagnosa penyakit gigi versi webnya. Untuk versi web ini lebih dikhususkan untuk pengelolaan data dan ini digunakan untuk admin. Nah, untuk yang tampil ini adalah landing page atau halaman utama ditujukan untuk tamu atau goes atau user yang belum mempunyai akun. Di sini ada home, kemudian di sini ada tentang, ada diagnosa dan info penyakit. Nah, untuk halaman home ini di sini menampilkan sapaan dan saran untuk menjaga kesehatan gigi. Kemudian di menu tentang, di sini berisi tentang penjelasan tentang gigi dan kemudian lokasi dari mitra kami. Di sini ada diagnosa. Diagnosa ini rencananya akan kami gunakan untuk bisa jadi histori hasil diagnosa pasien atau penyakit yang hasil penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian di sini info penyakit. Ini info penyakit ini kita ambil sampel beberapa yang populer. Di sini ada pulpitis, ada karies, ada gingivitis, periodinitis, dan stomatis dan penyakit gigi lainnya. Nah, di sini untuk melihat lebih lengkapnya ini akan ditunjukkan ke halaman search Google. Misalkan kita mau melihat lebih lengkap tentang pulpitis, nanti akan diarahkan ke pencarian Google. Di sini nanti akan ada beberapa penjelasan seperti itu. Untuk jenis-jenis penyakit yang lainnya juga sama seperti itu. Kemudian di sini ada nama mitra, alamat dan yang lainnya. Di sini ada nama tim. Selanjutnya ada dashboard untuk admin. Dan ini untuk dashboard admin. Di sini ada sidebar, ada navbar dan yang lainnya. Di sini di dashboard ada sapaan untuk admin. Di sini ada beberapa tampilan atau beberapa rincian nanti akan digunakan, bisa jadi jumlah pasien yang sudah diagnosa dan jumlah user yang terdaftar dan yang lainnya gitu.
Selanjutnya di sini ada menu data pengguna. Di menu data pengguna ini isinya user. Di sini username-nya siapa, namanya siapa, emailnya siapa, dan dia role-nya apa, apakah dokter ataukah pasien gitu. Kemudian di sini ada data penyakit. Ini beberapa data penyakit. Selanjutnya ada data gejala. Di sini adalah beberapa sampel untuk nantinya digunakan untuk di sistem pakar atau forward chaining. Nah, selanjutnya di sini ada data aturan. Data aturan ini kami gunakan untuk mengintegrasikan antara penyakit dan gejala. Nanti misalkan penyakit karies gigi itu gejalanya apa aja gitu. Intinya mah sebagai pengintegrasian gitu. Kemudian di sini ada menu diagnosa. Di sini history atau riwayat dari user yang sudah melakukan diagnosa secara mandiri gitu. Di sini bisa kelihatan nama-namanya, tanggal berapa, seperti itu. Di sini untuk menu konsultasi, rencananya kami akan menggunakannya. Jadi ketika pasien atau pengguna itu seperti butuh meyakinkan diri gitu, kayak misalkan hasil dari diagnosa yang didapat itu hasilnya kayak kurang yakin gitu, nanti bisa melakukan konsultasi secara manual dengan dokter gitu. Untuk progres sampai saat ini di halaman admin cukup di sini. Nanti kami akan lanjutkan secepatnya. Ya mungkin ini saja progres dari aplikasi bagian web. Untuk sisanya nanti kami akan lanjutkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan progres dari aplikasi mobile ya, gimana di sini menggunakan role pasien. Kita default dulu. Kita tunggu. Nah, maka akan tampil splash screen terlebih dahulu. Kemudian ada tampilan login, yaitu dia akan menginputkan username dan password, kemudian login. Jika belum terdaftar, maka diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan dari registrasinya. Kemudian kita balik lagi ke halaman login. Nah, berikut
merupakan tampilan homepage dari aplikasi sistem prakardiagnosa ini. Di sini terdapat homepage, konsultasi, riwayat diagnosa, dan profil. Gimana di sini tuh akan mengarahkan langsung untuk melakukan proses diagnosa, di mana pasien akan menginputkan gejala-gejala yang dirasakan. Nah, selanjutnya pada fitur di sini yaitu konsultasi page, di mana ini belum selesai dibuat. Di sini baru selesai homepage-nya saja. Nah, di sini itu konsultasi page itu seperti chatting biasa antara pasien dan dokter mengenai kesehatan jadinya. Oke, di sini ada diagnosa page. Di sini berisikan histori dari diagnosa yang pernah pasien lakukan. Dan di sini terakhir ada profil page, di mana berisi data dari pasien. Kurang lebih seperti itu demonstrasi dari aplikasi mobile. Kurang-kurangnya nanti akan dilengkapi lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih.